Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Murningsi dari Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi pada video kali ini saya akan mereview dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15 dari mata kuliah Hukum dan Etika Profesi. Pada pertemuan 1 membahas tentang pengertian hukum yang merupakan norma untuk mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Tujuan dari hukum ini universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Pada pertemuan 2 membahas tentang tinjauan umum etika, yaitu merupakan bagian dari filsafat yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Filsafat atau ilmu pengetahuan berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia yang bertugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret hingga yang paling mendasar. Ciri khas filsafat yaitu upaya dalam menjelaskan pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, berarti adat, kebiasaan. Secara etimologis, kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupannya. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas tentang etika komputer, yaitu analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Etika informasi atau information ethic, bidang yang menginvestigasi isu-isu etis yang timbul akibat pengembangan dan pengaplikasian teknologi informasi. Pada pertemuan 4 membahas tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Pada hakikatnya, pekerja adalah kodrat manusia. Pekerjaan adalah hal yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Thomas Aquinas, seperti yang dikutip Sumaryono, menyatakan bahwa setiap wujud kerja dan pekerjaan mempunyai 4 macam tujuan. Tujuan bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, mengontrol gaya hidup. Kemudian pada pertemuan kelima yaitu profesi di bidang teknologi informasi, bidang perangkat lunak, bidang perangkat keras, bidang operasional SI, peranata komputer. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut peranata komputer. Pada pertemuan 6 membahas tentang ancaman dan kasus kejahatan elektronika dan perkembangan teknologi informasi, terutama internet. Dampak negatif seperti pornografi internet, cybercrime, kejahatan dilakukan di jaringan internet seperti pencurian kartu kredit, hacking situs, menyadap transmisi data orang lain, memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki di dalam program komputer. Kemudian pada pertemuan 10 membahas tentang organisasi dan kode etik profesi dengan tujuan umum sebuah profesi, yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Kode yaitu kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan tata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi. Selanjutnya pada pertemuan 11 yaitu membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi. Profesi di bidang teknologi informasi sebagai profesi yaitu software engineer harus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan software sendiri, seperti bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, manajemen sumber daya, pengelola kelompok kerja, dan komunikasi. Pekerjaan di bidang TI, standar pemerintah atau peranata komputer. Yang pertama yaitu pengangkatan pejabat peranata komputer, selanjutnya syarat jabatan peranata komputer, jenjang dan pangkat peranata komputer, dan terakhir pembebasan sementara peranata komputer. Pada pertemuan 12 membahas tentang Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Pada Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, telekomunikasi yaitu setiap perancangan,
pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pada pertemuan 13 membahas hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI yaitu hak yang timbul atas hasil oleh pihak otak manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam suatu ruang lingkup di bidang ilmu, pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan, maka hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Pada pertemuan 14 membahas tentang pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Faktor penyebab kegagalan usaha mencakup data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan di mana pengusaha mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Pada pertemuan 15 membahas tentang meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Peningkatan profesionalisme dalam menjalankan profesinya. Seorang profesional di bidang TI memiliki persyaratan profesionalisme seperti dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Beberapa faktor penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di bidang TI yaitu masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total. Menjadi profesional dan bersertifikat dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang TI, perlu adanya standarisasi dari sebuah profesi. Sertifikat berorientasi produk yaitu sertifikat internasional untuk profesi di bidang TI relatif pada lingkungan terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software atau hardware dari perusahaan tertentu, misalnya Microsoft, Oracle, Cisco, dan lain-lain. Hambatan pelaksanaan dari sertifikasi yaitu biaya yang mahal. Dengan biaya yang mahal kisaran 150 USD dan ada kemungkinan belum tentu lulus, sehingga harus mengulang, kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi. Sekian review materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.